Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sri Ramdhani Kodrat, Nana Mahfud, dan juga Fadila Fataruba. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit multipli myeloma. Nah, jadi teman-teman, myeloma multipli adalah suatu kanker sel plasma di mana sebuah dari sel plasma yang abnormal berkembang biak, membentuk tumor di sumsum tulang, dan menghasilkan sejumlah besar antibodi yang abnormal yang terkumpul di dalam darah atau air kemih. Myeloma multipli atau myelomatosis plasma sel myeloma chaos disease merupakan keganasan sel plasma yang ditandai dengan penggantian sumsum tulang, kerusakan tulang, dan formasi paraprotein. Myeloma menyebabkan gejala-gejala klinik dan tanda-tanda klinis melalui mekanisme yang bervariasi. Tumor menghambat sumsum tulang memproduksi cukup sel darah. Nah, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ginjal, saraf, jantung, otot, dan traktus digestivus. Meskipun myeloma masih belum bisa diobati, perkembangan terapi yang terbaru termasuk penggunaan thalidomide dan obat-obat lain seperti bortezomib dan CC5013 cukup menjanjikan. Definisi myeloma adalah suatu kanker sel plasma di mana sel plasma imatur dan matur yang abnormal berkembang biak, membentuk tumor di sumsum tulang, dan menghasilkan sejumlah besar antibodi yang abnormal yang terkumpul di dalam darah atau air kemih. Berikut epidemiologi. Di Amerika Serikat, insiden myeloma multipil sekitar 4 kasus dari 100.000 populasi. Pada tahun 2004, diperkirakan ada 15.000 kasus baru multipli mielosis di Amerika Serikat. Insidennya ditemukan 2 kali lipat pada orang Afroamerika dan pada pria. Meskipun penyakit ini biasanya ditemukan pada lanjut usia rata-rata orang yang diagnosis adalah 62 tahun dengan 35% kasus terjadi di bawah usia 60 tahun. Secara global, diperkirakan setidaknya ada 32.000 kasus baru yang dilaporkan dan 20.000 kematian setiap tahunnya. Berikut etiologi penyebab myeloma multipil belum jelas. Paparan radiasi, benzema, dan pelarut organik lainnya, herbisida dan insektisida mungkin memiliki peran. Myeloma multipil telah dilaporkan pada anggota keluarga dari 2 atau lebih keluarga inti dan pada kembar identik. Beragam perubahan kromosom telah ditemukan pada pasien myeloma seperti delasi 13q14, delesi 14q13, dan predominan kelainan pada 11q. Dan lokasi predominan myeloma multipil mencakup tulang-tulang seperti vertebra, tulang iga, tengkorak, pelvis, dan femur. Berikut patofisiologi. Tahap patogenesis pertama pada perkembangan myeloma adalah munculnya sejumlah sel plasma klonal yang secara klinis dikenal MGUS, di mana MGUS ini monoklonal gammopathy of undetermined significance. Pasien dengan MGUS tidak memiliki gejala atau bukti dari kerusakan organ, tetapi memiliki 1% resiko progresi menjadi myeloma atau penyakit keganasan yang berkaitan. Berikut diagnosis, di mana diagnosis myeloma multipil dapat ditegakkan melalui gejala klinis atau pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan patologi anatomi. Penata laksanaan. Pada umumnya, pasien membutuhkan penata laksanaan karena nyeri pada tulang atau gejala lain yang berhubungan dengan penyakitnya. Regimen awalnya yang paling sering digunakan adalah kombinasi antara thalidomide dan dexamethasone. Kombinasi lain berupa agen non-kemoterapeutik, bortezomib, dan lenalidomide sedang diteliti. Bortezomib yang tersedia hanya dalam bentuk intravena
merupakan inhibitor proteasom dan memiliki aktivitas yang bermakna pada myeloma. Lenalidomide dengan pemberian oral merupakan turunan dari thalidomide. Prognosis. Meskipun rata-rata pasien myeloma multipil bertahan kira-kira 3 tahun, beberapa pasien yang mengidap myeloma multipil dapat bertahan hingga 10 tahun tergantung pada tingkatan penyakit. 13 berdasarkan derajat stadium menurut Salmon Dry System, angka rata-rata pasien bertahan hidup sebagai berikut. Yang pertama, stadium 1 60 bulan, stadium 2 41 bulan, stadium 3 23 bulan. Stadium B memiliki dampak yang lebih buruk. Baik, mungkin itu saja materi tentang myeloma multipil dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.